Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Endah Sri Wulandari dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 11. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian menurut para ahli. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah membahas kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian menurut Profesor Dr. R. Arifin Abdurrahman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perumusan dan fungsi administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro. Baiklah, kita mulai saja. Silahkan perhatikan baik-baik ya. Menurut Felix A. Nigro, administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa, sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum. Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro antara lain 1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian. Tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai ditentukan dengan jelas dan tegas di dalam struktur organisasi tersebut. Kedua, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil. Maksudnya adil di sini adalah besaran gaji dari setiap pegawai disesuaikan dengan jabatan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Besaran gaji bisa juga ditentukan berdasarkan jam kerja, hari kerja, ataupun yang lainnya. Ketiga, penarikan tenaga kerja yang baik. Keempat, seleksi pegawai. Seleksi pegawai ini dilakukan untuk menempatkan pegawai pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan keahliannya. Kelima, perencanaan latihan jabatan. Tujuannya yaitu untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Keenam, penilaian kecakapan pegawai. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan teratur. Tujuannya untuk meningkatkan hasil kerja dan untuk menentukan pegawai-pegawai yang cakap atau pegawai yang kompeten di bidangnya. Ketujuh, perencanaan kenaikan pangkat. Pegawai yang akan dinaikkan pangkatnya adalah pegawai-pegawai yang cakap. 8. Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia, seperti menjalin hubungan kerjasama yang baik antar pegawai di suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moral serta disiplin pegawai. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang berhubungan dengan moral serta disiplin pegawai itu sangat erat kaitannya dengan tata tertib perusahaan ataupun peraturan. Itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini mengenai perumusan dan fungsi administrasi kepegawaian menurut para ahli. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusikan di forum Classroom. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.